Tim medis COVID-19 di RSUD Dr. Saidiman Magetan mengeluh karena janji insentif belum juga dibayarkan. Padahal mereka dijanjikan insentif atas pengabdiannya menangani virus. Apalagi RSUD ini dijadikan rujukan pasien terjangkit virus. Curhatan ini disampaikan perwakilan tim medis COVID-19 RSUD Dr. Saidiman kepada Berita Tren. Pihaknya menyampaikan melalui sambungan telepon agar Pemprov Jawa Timur memperhatikan nasibnya dan rekan-rekannya. Ini ada grup non-PNS dan tim COVID di grup menanyakan insentif kapan. Tidak ada kepastian. Katanya karena awalnya semua tim medis diajukan, cuma harusnya dikasih kepastian kapan dikeluarkannya. Tim medis yang meminta identitasnya tidak disebutkan pada Senin malam 10 Agustus 2020. Kepala Tim Medis COVID-19 RSUD Dr. Saidiman Magetan, DRG Ratna, mengatakan pihaknya membuat SK pertama itu pada bulan Februari 2020. Pada saat mendengar adanya pandemi COVID-19, saat itu sudah membuat tim. Dr. Ratna menjelaskan RSUD Saidiman punya yang berhubungan, jadi permasalahan COVID ini ke paru. Jadi kebanyakan dari tim yang berhubungan dengan paru-paru. Pelaksana sama tim inti itu beda. Tim inti awalnya sedikit mungkin sekitar 20-an. Kemudian sudah 3 atau 4 kali di rumah timnya karena dari tempat tidur sudah berkembang. Awalnya hanya 1, kemudian berkembang menjadi 4. Kemudian ada rujukan rumah sakit rujukan RSUD membuat 1 blok paru. Awalnya sekitar ada 24, sekarang berkembang sekitar 52 dengan 2 untuk ventilator jadi 54. RSUD memang beberapa kali ada rotasi. RSUD memang menginginkan benar-benar dokter atau perawat yang kompeten dan termasuk di dalam kriteria. Maret yang lalu kita sudah membuat tim COVID. Betul, jadi kita membuat SK pertama itu pada bulan Februari. Pada saat kita mendengar ada ada pandemi di luar negeri. Nah, saat itu kita sudah pertengahan Februari kita sudah membuat tim. Awalnya seperti itu, Pak. Oh, bukan soal kesadaran, Mbak, tapi kita punya yang berhubungan. Jadi ini permasalahannya COVID ini ke paru-paru. Jadi kebanyakan dari yang tim yang berhubungan dengan paru-paru. Jadi dokter pelaksananya saya sebagai ketua karena di bidang pelayanan, kemudian pelaksananya adalah DPJP paru-paru, dokter Ida, dokter Made, dan yang lain, Pak, seperti kayak radiologi ada timnya, kemudian bidang-bidang terkait penunjang itu ada. Seperti itu, Pak. Tim inti ya. Pelaksana sama tim inti beda. Yeah. Tim inti awalnya sedikit, Pak, mungkin sekitar 20-an. Terus kemudian kami itu sudah mungkin 3-4 kali berubah timnya. Karena kita dari tempat tidur itu juga sudah berkembang. Awalnya kami punya tempat tidur itu hanya 1 kohor aja. Kemudian kita berkembang menjadi 4 ya. Yang di lantai 2 paru-paru di IRMA 6. Nah, kemudian kita ada penunjukan rumah sakit rujukan. Nah, itu kita membuat 1 blok paru, IRMA paru di lantai 2 dengan anak, ada tambahan di IRMA anak ada 4, terus kemudian di IRMA mana, Mbak? IRMA 6 itu ada 3 gitu. Awalnya sekitar 24 TT awalnya. Sekarang berkembang menjadi 52 TT dengan 2 untuk ventilator, jadi 54. Oh bukan, maksudnya gini, Pak, kita jangan bilang tim, tapi pelaksana. Kalau tim itu hanya inti, Pak. Jadi begini, ini ada ketua, wakil, kemudian ada pelaksana dari bidang masing-masing. Tapi untuk pelaksana itu ada UGD sendiri, IRNA 5, IRNA 6, kemudian ada DPJP yang bersangkutan. Itu semua sekarang isolasi, Pak. Persoalan bukan soal keharusan, Pak. Jadi memang ini berhubungan dengan paru. Okay. Kita memang beberapa kali ada rotasi, begitu ya. Nah, kita memang memilihkan benar-benar dokter atau perawat yang pertama kompeten,
dan kemudian yang termasuk kriteria. Jadi di bawah 45 tahun seperti gitu untuk perawat, karena tidak boleh ada apa ya, penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Ada kriteria tertentu. Jadi yang punya komorbid tidak boleh. Nah, itu yang kami lakukan, Pak. Kami mengajukan namanya insentif, Pak. Ya, bukan jasa pelayanan, bukan apa. Itu 4 kali. Pertama, kami mengajukan karena tidak ada juklaknya. Jadi kami mengajukan semua pelaksana, termasuk dokter, dokter konsultan, kemudian perawat, bidan, termasuk CSSD, satpam, dan semua kami masukkan. Itu mungkin sekitar hampir 200 sekian, hampir 300 kami masukkan semua, karena kami tidak punya juklaknya. Nah, yang ada kami hanya, oh dokter dapat insentif sekian, perawat insentif sekian, non anestesias dapat sekian, makanya kami masukkan semua. Nah, ternyata diverifikasi oleh Dinkes, jadi belum sampai ke provinsi ditolak. Verifikator di dinas tingkat 2. Nah, kemudian ternyata di dinas tingkat 2 itu sudah ada juklaknya dari dinas provinsi. Nah, ternyata yang boleh diajukan itu hanya dokter, perawat yang langsung menangani. Itu aja, sama nakes lain. Nakes lain itu yang berhubungan dengan ronsen, kemudian laboratorium, itu yang boleh itu. Nah, tidak semua pasien boleh diklaim, tapi yang boleh diklaim adalah pasien PDP dan konfirmasi. Jadi dengan contoh begini, kami melayani pasien Maret itu 64, tapi yang masuk konfirmasi dan PDP pada saat itu, karena kami mendiagnosa itu masih bingung, pada saat itu belum ada juklaknya, belum turun, kami ada PDP itu 1, jadi yang boleh itu 1. Kemudian bulan April itu sekitar 30 sekian PDP sama ODP konfirmasi. Mei sekitar 40 sekian. Nah, mereka punya juklaknya, Bu. Jadi kalau pasien 1 sampai 10 yang boleh diajukan dokternya itu 2. Dokter spesialisnya 2, dokter umumnya berapa? 2 atau 4 gitu. Nah, kalau 10 sampai sekian itu dokternya bisa 5. Kalau ini 10 itu ada juklaknya, Pak. Nah, jadi kita mengajukan tidak semua pasien, tapi yang masuk kriteria PDP dan konfirmasi. Nah, akhirnya kami dari tim itu, dari pelaksana, kita mengambil dokter A kami masukkan, perawat A kami masukkan. Nah, kami baru mengajukan bulan Maret, April, Mei. Nah, itu sudah akhirnya kita juga memasukkan CSSD sebetulnya, nakes lain. Ternyata sampai ke verifikasi ke-3 atau 4 dikembalikan. CSSD juga tidak masuk. Sedangkan kami di sini dokter perawat tidak bisa bekerja sendiri tanpa tim pendukung, mulai satpam, mulai CSSD, laundry, manajemen, itu nggak bisa. Tapi peraturan tinggal peraturan, kami nurut seperti itu. Itu Pak yang bisa kami lakukan. Gini, sampai saat ini sedang dalam pembahasan, kami belum memutuskan. Dana yang kami terima belum sampai ke tangan rumah sakit. Nah, memang ada pertanyaan, terus saya yang lain itu bagaimana? Kami juga membantu. Contohnya begini, Pak, yang diajukan kalau pasiennya 1 itu hanya 2 perawat, 1 dokter, seandainya seperti gitu. Sedangkan selama sekian bulan itu kan semua ikut menangani, meskipun yang nangani kan tidak bisa dong, Pak. Saya memberi dokter 1 karena hanya pasienmu 1, hanya PDP konfirmasi. Sedangkan 1 tim ini kan juga melayani ODP, ya PDP dengan cara yang sama, perlakuan sama.
Nah, kami sedang berpikir bagaimana adil dalam tanda kutip, Pak. Apakah mereka yang tidak tersantum di nama itu tidak dapat? Apakah yang saya cantumkan manajemen memang yang mengajukan? Karena kan seperti pasien hanya 30, padahal kami melayani hampir 100 lebih. Pas nama-nama orang yang ikut terlibat, apa nggak dapat? Apakah nama ini tok yang dapat? Itu yang sedang saya pikirkan, Pak. Kami sedang berpikir, ya, tapi ini belum suatu keputusan. Berpikirnya begini, kita akan kembalikan ke mereka yang bekerja. Ini dana kalau sudah dapat itu bagaimana? Apakah yang satu orang ini dapat, kemudian nama kedua dapat, ketiga dapat, sedangkan yang tidak dapat tapi bekerja nggak dapat? Kan tidak adil, Pak. Jadi kami berharap mereka yang terlibat langsung meskipun nama tidak dapat, kami harus memikirkan itu. Nah, kami rencana akan kembalikan kalau dana turun. Apakah dana turun itu nanti gelondongan atau by rekening? Sampai sekarang belum tahu. Rencana kalau kami ada kepastian dana itu turun, berapa? Karena kami juga belum tahu, saya dengar 60% sudah turun apa bagaimana. Tapi karena belum turun, kami akan mengadakan rapat, Pak, perwakilan rapat, bahwa dana itu loh segini ada. Sedangkan namamu tercantum, nama ini tidak, tapi nama ini ikut terlibat, meskipun tidak melayani yang PDP. Kan itu hanya panggil nama-nama seperti itu. Saya akan kembalikan ke mereka, maunya bagaimana. Heva, Trans TV mengabarkan.